Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tatsib di channel Kampung Ilmu Al-Falah. Channelnya orang-orang yang tetap semangat dan istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan ngaji kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam yang ke-30 yang akan membahas ahammul huquqil lati aujabahal Islam ala kullin minaz zaujain. Hak-hak penting yang diwajibkan oleh Islam pada setiap suami istri. Tilkum ahammul huquqil lati aujabahal Islamu ala kullin minaz zaujain. Wahia hukukun waqi'iyatun wa adilatun indama yanfadwa kullun minaz zauji wa zaujah yaqillul wifaq mahallal firqah wa tatahaqqaqul mahabbah mahallal karahiyah wa ta'isul usratu bi akmaliha ala ahsani ma ta'isu minas sa'adah wa tafahumi wal istiqrar. Wala yumkinu ayyahditha ma ya'kiru sofwatal usrah wala ma yusi'u ahaduma ilal akhar. Ini adalah hak-hak penting yang diwajibkan oleh Islam pada setiap suami istri. Hak-hak dan kewajiban ini merupakan hak-hak yang realistis dan seimbang. Jika suami istri melaksanakannya, maka akan terjadi keselarasan yang akan menutup pintu perpecahan dan akan melahirkan kasih sayang yang menjauhkan kebencian. Keluarga pun akan meraih hidup bahagia, saling memahami, saling pengertian, dan rukun selalu. Tak ada peristiwa yang mengacaukan keheningan atau ketentraman rumah tangga. Dan di antara anggota keluarga tidak ada yang saling menyakiti. Wa fi hali ta'adzuril wifaq li su'i khuluqiz zauji aw su'i khuluqiz zaujati wa la yumkinu bi khalin an tatahaqqaqal ma'isyah bainahum fa 'ala zauji ay ya'khudha bil ikhtiyatil kamilah qabla iqa'it talaq. Apabila terjadi ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri, baik karena perangai atau perilaku buruk suami atau perilaku buruk istri, dan sepertinya sudah tidak mungkin lagi bisa hidup bersama, maka hendaknya suami ekstra hati-hati sebelum menjatuhkan talak. Wahadil ikhtiyat muraddabatun kamayali. Al-awal al-wa'du wal irsyad min babi wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Asani al-hajru fil madza waya uqubatun nafsiyatun la'allal mar'ata ta'udu ila suwabiha. Di antara langkah-langkah yang menunjukkan kehati-hatian tersebut adalah satu, melalui nasihat dan bimbingan. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-55, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Yang kedua, pisah ranjang. Ini merupakan sanksi psikologis agar seorang wanita dapat kembali ke jalan yang benar. Yang ketiga, adzarbu ghairul mubarrah idza kana bi'tiqadi annahu yanfa. Wa yustaratu fihi alla yakuna syadidan. Thumma bittali alla yaturuka atharan fi jismil mar'ah wa yushtaratu kadzalik alla yakuna darbu fi mawadi'a mu'diyatan kal wajhi was sadri wal batni wa huwa bihadhi syurut ila tahdid aqrabu minhu ilal ilami wal idha'i ilman bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa al-qudwatus shalihatu lam yadrib imra'atan qattu. Faqad rawa Ibnu Sa'd an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat
ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam biyadihi imra'atan qattu wala khadiman wala daraba syai'an qattu illa ayyujahida fi sabilillah. Yang ketiga, suami memberi pukulan yang tidak berbahaya kepada istrinya jika ia yakin pukulan itu akan berguna, dengan syarat pukulan itu tidak keras dan tidak meninggalkan bekas pada tubuh istri. Dan tidak boleh di tempat-tempat yang berbahaya dan sangat menyakitkan, seperti memukul wajah, dada, dan perut. Sebab tempat-tempat ini dapat mengancam keselamatan dan menimbulkan sakit pada istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan terbaik bagi umatnya tidak pernah sekalipun memukul istrinya. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah tidak pernah sekalipun memukul istrinya, juga pembantu, dan tidak pernah memukul siapapun kecuali saat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yarbi Ibnu Sa'ad indama syakat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam imra'atun darba zawjiha. Qala lizaud yadillu ahadukum yadribu imra'atahu darbal abdi thumma yadillu yu'anikuha wala yastahi. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa seorang wanita mengadu atau mengeluh kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dipukul oleh suaminya. Lalu beliau berkata kepada suaminya, kamu pukul istrimu seperti seorang budak, tapi nanti masih kau peluk-peluk dia. Apa kamu tidak malu? Kamu sakiti dia, tapi malam harinya kamu keloni. Apa kamu tidak malu? Yang keempat, wa akhiran al-luju'u ila tahkim wa dzalika bitadkhili wusata uqala min ahlihi wa ahliya yadrusunal mushkilat al-qa'imah baina zawjain wa yaktarihunal hulul al-amaliyah li'adatil wifaq wat tafahum bainahuma la'allaha tajdi qabla wuqu'it talaq. Yang harus dilakukan suami yang keempat, ini yang terakhir, minta untuk ditengahi oleh orang-orang bijak dari pihak keluarga suami maupun istri. Lah, mereka nanti akan mempelajari masalah yang terjadi antara suami istri itu. Setelah dipelajari, lalu mereka akan mengusulkan solusi yang praktis untuk mengembalikan keharmonisan dan saling memahami di antara mereka. Semoga langkah-langkah yang tadi sudah disampaikan itu bermanfaat sebelum jatuhnya talak. Wadil ikhtiyat lazimatun amalan biqauli tabaraka ta'ala wallati takhafuna nusyuzahunna faiduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila innallaha kana aliyan kabira. Kehati-hatian ini mutlak diperlukan. Ini sebagai implementasi dari firman Allah Subhanahu wa taala, wallati takhafuna nusyuzahunna al-ayah. Artinya perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz membangkang, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Kalau tidak mempan, tinggalkanlah mereka di tempat tidur, artinya pisah ranjang. Dan kalau perlu, pukullah mereka, tapi dengan syarat tadi yang sudah saya sampaikan. Tapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya, maksudnya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan
niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha teliti lagi Maha mengenal. Wa fi khali ta'adduril wifaq ba'dal akhdhi bihadil marahil yatluquwa tatliqatan wahidatan fi tuhrin lam yujami'ha fihi liitahatil fursah fi i'adatil hayati zaujah ba'dat tatliqah al-ula. Apabila kondisi keluarga tetap saja tidak harmonis setelah langkah-langkah tersebut di atas dilaksanakan, maka suami boleh menjatuhkan talak satu, dan itu terjadi pada saat istri sedang suci dari haid dan belum dicampuri lagi. Ini untuk menjaga peluang kembalinya kehidupan suami istri setelahnya jatuh talak pertama. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 232, kemudian jika si suami mentalaknya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, artinya bekas suami pertama dan istri untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahui. Fayatabayyanu mimma dzakarnahu annal islama ittakhadha minal ikhtiyatil lazimah ma yaqulu duna wuqu'it talaq lima yatarattabu alaihi min nata'ija wa qimatan ala zauji wa zaujati wal aulad. Fala ajba ayya'uddahu alaihi salatu wassalam min abdalil halali ilallah lil hadis alladhi rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah abdalul halal ilallahi at-talaq. Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa Islam telah mengambil langkah-langkah antisipasi sebelum menjatuhkan talak. Sebab perceraian dapat menimbulkan dampak negatif terhadap suami, istri, dan anak-anak. Maka tidak aneh jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggolongkan perceraian atau talak ini sebagai perbuatan halal yang paling dibenci Allah. Sabda beliau, abghadul halali ilallahi talaqu. Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian. Wa fi hali wuqu'it talaq aujabal islamu ala zaujil mut'ah wa nafaqatil iddah wa nafaqatil aulad hatta la tashqa al mutallaqatu wa la yashqa ma'aha auladuha liqauli subhanahu wa ta'ala wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruh wa 'alal muqtiri qadaruh mata'am bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Setelah talak dijatuhkan, Islam mewajibkan suami untuk memberi mut'ah. Mut'ah itu pemberian atau uang santunan kepada istri, dan tetap memberikan nafkah kepadanya selama masa iddah, dan juga menafkahi anak-anaknya. Ini agar istri yang telah dicerai dan anak-anaknya tidak sengsara. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa fi khali faqri zauji wa adami muqtarati 'ala nafaqah yata'ayyanu 'ala daulah antar haula'il atfal bin nafaqah wa tamuddahum bi kulli ma yahtajuna ilaihi min asbabin madiyatin li ta'limihim wal infaq alaihim ila ayyakbaru wa yashubu wa bidzalika tamna'u anhum asbabu syaqawatim man khirafihim. Hadza ada ma yujibul Islam ala man ya'lam bi ahwalim min taqdimil auni wal mu'azzarati wat takaful
tahqiqan liqauli alaihi salatu wassalam bima rawa Muslim, man kana ma'ahu fadlu dhahrin falyaud bi alaman la dhahralah. Wa man kana lahu ma'ahu fadlu zatin falyaud bi alaman la zadalah. Jika kondisi suami miskin dan tidak mampu memberi nafkah, maka menjadi tugas negara untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya. Artinya anak yang suami istri itu telah bercerai, yang tidak ada yang menanggung dan menyantuni, maka negara harus memberi santunan. Itu aturan Islam, kalau memang negara Islam. Tapi di Indonesia kan tidak begitu. Ayo wis pegatan ya wis mbuh anake. Dan negara ini wajib menyediakan, memberi segala kebutuhan materi untuk pendidikan dan nafkah mereka sampai mereka dewasa. Ini agar mereka dapat terhindar dari perilaku menyimpang. Selain itu, Islam juga mewajibkan siapa saja yang mengetahui keadaan mereka untuk memberikan bantuan dan jaminan. Jadi orang selain negara atau kerabatnya, juga siapapun yang mempunyai kelebihan, dianjurkan untuk membantu anak-anak atau keluarga yang menjadi korban dari perceraian ini. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memiliki kelebihan punggung, maksudnya punya unta, masih bisa dinaiki lagi, ya hendaknya berbagilah dengan yang tidak memilikinya. Orang yang berjalan kaki misalnya, silakan diboncengkan di unta, yang di punggung unta yang masih bisa diboncengi itu. Dan barang siapa yang memiliki kelebihan bekal, berbagilah dengan yang tidak memilikinya. Artinya bagi orang yang mempunyai perbekalan yang cukup, hendaknya membantu orang yang tidak punya bekal. Wa qaulu fima rawahu Tabrani, innallaha farada ala aghniya'il muslimin fi amwalihim biqadril ladzi yasa'u fuqara'ahum wa la yajadal fuqara' idza ja'u wa'aru illa bima yasna'u aghniya'uhum wa innallaha yuhasibuhum hisaban syadida wa yu'adzibuhum adzaban alima. Wa qaulu fima rawal Bazzar wa Tabrani, ma'ama nabi mambata syaba'an wa jaru ja'iun ila jambihi wa huwa ya'lamu bih. Rasulullah juga bersabda, sungguh Allah telah mewajibkan kaum muslimin yang kaya untuk mencukupi orang-orang miskin dengan harta mereka. Sebab orang-orang miskin itu tidak akan sengsara karena lapar dan karena tidak punya pakaian, kecuali karena perbuatan orang-orang kaya, karena kelakuan orang-orang kaya juga. Jika mereka tidak melakukannya, maka Allah akan memperhitungkannya dengan cara yang keras dan mengadabnya dengan adab yang pedih. Tidak beriman kepadaku orang yang kenyang pada malam hari, sedangkan tetangga di sebelahnya kelaparan dan ia mengetahuinya. Beliau juga bersabda, fil mali haqqun siwaz zakati. Di dalam harta ada hak selain zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Tasib.